Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Farmasi A akan mempresentasikan analisis hubungan farmakokinetika, farmakodinamika pada pengembangan obat antiinflamasi baru. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada studi kasus kali ini, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Pada slide ini, kami membahas kasus pengembangan obat antiinflamasi baru yang menunjukkan pentingnya hubungan antara farmakokinetika dan farmakodinamika. Dalam kasus ini, obat mencapai Cmax dalam 30 menit, sementara efek antiinflamasi muncul setelah 2 jam. Artinya, ada jeda antara kadar obat tertinggi dan efek terapinya, sehingga konsentrasi obat di darah tidak selalu langsung sebanding dengan efek farmakologisnya. Selain itu, Emax tercapai pada konsentrasi di bawah Cmax, menunjukkan adanya perbedaan antara profil FK dan respon FD. Pemahaman hubungan FK-FD sangat penting untuk menentukan dosis optimal, durasi pemberian, dan keamanan obat sebelum masuk tahap uji klinik. Sesuai Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2023, setiap pengembangan obat baru wajib menyertakan data toksisitas dan farmakodinamik yang valid sebagai bukti keamanan dan efektivitasnya. Jadi, analisis FK-FD membantu memastikan obat bekerja sesuai target dan aman digunakan. Pada Di slide ini, sini terlihat bahwa meskipun kadar obat dalam plasma sudah mencapai puncak atau Cmax, efek antiinflamasi belum langsung muncul. Hal ini terjadi karena adanya time lag antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, distribusi obat yang lambat ke jaringan target seperti jaringan inflamasi. Yang kedua, proses ikatan obat dengan reseptor yang memerlukan waktu sebelum muncul respons. Yang ketiga, efek antiinflamasi bergantung pada mekanisme sekunder seperti penurunan prostaglandin dan sitokin. Dan yang keempat, adanya metabolit aktif yang terbentuk setelah obat dimetabolisme. Sesuai pedoman BPOM, hal ini penting diamati melalui onset, intensitas, dan durasi efek untuk memahami hubungan waktu antara kadar obat dan efek biologinya. Penentuan dosis optimal didasarkan pada integrasi hasil uji farmakokinetik dan farmakodinamik praklinik. Yang pertama, ED50, yang kedua, LD50, yang ketiga, menghitung margin of safety, yang keempat, konversi dosis dari hewan ke manusia atau human equivalent dose, yang kelima, dosis yang dipilih untuk uji klinik adalah dosis yang memberikan efek optimal dengan risiko minimal. Bagaimana hubungan FK-FD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Hubungan FK-FD sangat penting dalam desain regimen dosis karena memberikan pemahaman mengenai yang pertama korelasi antar kadar obat dan respon biologis yang membantu menentukan kapan obat mencapai efek maksimal dan kapan perlu dosis berikutnya. Lalu yang kedua durasi efek dan waktu paruh menjadi dasar penentuan interval dosis agar kadar obat tetap dalam rentang terapeutik. Yang ketiga, prediksi resiko toksisitas dan efek samping karena kadar plasma yang terlalu tinggi tidak selalu meningkatkan efek, tapi dapat meningkatkan toksisitas. Yang terakhir, optimasi regimen individualisasi dosis untuk pasien dengan kondisi, misalnya gangguan metabolisme atau fungsi ginjal. Menurut pedoman BPOM, hubungan FK-FD menjadi bagian dari validasi ilmiah khasiat dan keamanan sebagai dasar penentuan regimen dosis yang rasional serta efisien sebelum melanjutkan ke uji klinik manusia. Kesimpulannya, keterlambatan efek antiinflamasi terjadi karena distribusi dan mekanisme kerja obat tidak langsung setelah mencapai Cmax. Dosis optimal ditentukan dari integrasi uji farmakokinetik, farmakodinamik, dan toksisitas untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Semua tahap harus mengikuti pedoman BPOM serta mendapat persetujuan etik dan PPUPK sebelum sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.